Baiklah, kami akan membacakan nama-nama pengurus Dewan Pastoral Stasi Santo Petrus, Mapanget Barat, periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pelindung Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, Penasehat Ibu Anneke Angkou, Ketua Bapak Kristo Jemiun, Sekretaris 1 Bapak James Swemben, Sekretaris 2 Bapak Rinto Laurentius Pomanto, dan Bendahara Ibu Yulin Nender. Untuk jabatan bendahara khususnya itu termasuk dengan bendahara-bendahara wilayah rohani adalah merupakan penyampaian dan akan diputuskan lewat rapat pengurus DKP, Dewan Keuangan Paroki, yang dipimpin langsung oleh Pastor Paroki. Jika tidak ada perubahan, maka nama bendahara akan disetujui dan akan dibacakan nanti. Seksi-seksi. Untuk seksi kerohanian, seksi liturgi, koordinator Ibu Evi Ramo, anggota Bapak Willy Don Bosco Wentuk, Gloria Virginia Waro, Veronica Pangaribuan, Virginia Stella Maris Dien. Seksi Katekese, koordinator Ibu Lucia Olon, Emilia Stefani Dien. Seksi organisasi dan kaderisasi, koordinator Bapak Boni Tuange, anggota Bapak Sailan Runtukahu. Sekami, koordinator Jini Caroline Dien, anggota Ibu Novena Tuaidan, Yuliana Sumampo, Ibu Rimadini Sinta Maulasa. Seksi Aset dan Pembangunan, koordinator Bapak Maksi Sumolang, Bapak Yosep Balili, Bapak Freddy Tambingon, Bapak Anto Sarwono. Seksi Pengembangan Sosial dan Ekonomi, koordinator Ibu Maria Luang Kapo Alo, anggota Ibu Daisy Runtukahu, Ibu Yohana Heni Pangke. Demikian pembacaan nama-nama pengurus Dewan Pastoral Stasi Santo Petrus, Mapanget Barat, periode 2022 sampai dengan 2025. Berikut beberapa catatan seperti yang disampaikan tadi untuk bendahara berdasarkan pedoman keuangan paroki melalui statuta Keuskupan Manado, maka akan dibicarakan dalam rapat pengurus Dewan Keuangan Paroki beserta bendahara wilayah rohani yang dipilih nanti. Kemudian untuk ketua, sekretaris, bendahara stasi tidak boleh dipilih lagi sebagai ketua atau pengurus wilayah rohani. Dan juga pengurus-pengurus lain boleh dipilih sebagai pengurus wilayah rohani asalkan orang bersangkutan adalah anggota wilayah rohani yang bersangkutan. Juga koordinator seksi
Sama halnya dalam Dewan Pastoral Paroki merupakan bagian dari koordinator-koordinator bidang. Oleh karena itu, agar supaya fokus dalam bidang tugas masing-masing, baik di stasi dan wilayah rohani, maka nama-nama yang sudah dibacakan tadi sebaiknya dan seharusnya tidak dipilih lagi dalam pengurus wilayah rohani, terutama sebagai pengurus inti. Demikian beberapa catatan dan kiranya pembaruan pengurus baik di stasi dan wilayah rohani ini adalah merupakan rangkaian penyegaran pengurus dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat untuk boleh terlibat mengambil bagian sebagai pengurus dan juga kaderisasi bagi seluruh umat, termasuk banyak yang nama-nama di sini juga nama-nama muda yang masuk. Demikian dan beberapa catatan tambahan pada Warta Paroki untuk rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno. Sesuai dalam Warta Paroki disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 tetapi karena pertimbangan banyak yang ibadah wilayah rohani pada hari Selasa tersebut, maka dipindahkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari. Dan tadi juga sudah koordinasi dengan pastor paroki, sudah disampaikan di stasi Kima Atas. Jam 7 malam bertempat di aula paroki. Untuk yang hadir dalam rapat tersebut, baik di stasi dan wilayah rohani, adalah sebaiknya pengurus lama juga boleh dan terutama pengurus yang baru, karena program-program yang akan dibahas ke depan adalah tentang program-program tahun 2002 ini. Untuk itu yang ketua wilayah rohani yang akan terpilih nanti hari Selasa juga harus hadir pada hari Rabu tanggal 26 Januari tersebut. Dan untuk pengurus lama, sesuai penyampaian pastor, tetap bertugas sampai dengan pada saat sebelum ada pelantikan dari pengurus baru, baik pengurus stasi dan pengurus wilayah rohani. Untuk buku-buku pedoman, baik stasi dan wilayah rohani akan disiapkan oleh paroki melalui bidang organisasi dan kaderisasi. Demikian pengumuman dan beberapa penyampaian saya atas nama bidang organisasi dan kaderisasi mewakili pastor paroki menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Terima kasih, selamat siang.